إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ucapan dari kalangan ulama yang lain yang mengatakan bahwa apabila malam Jumat yang berada di 10 malam terakhir dari Ramadan bertepatan dengan malam-malam yang ganjil, maka kemungkinan besar malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Saya ulangi, apabila malam Jumat yang berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan bertepatan dengan malam yang ganjil, maka kemungkinan besar malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Dan pada malam hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berada di malam yang ganjil, yaitu malam 25. Kemudian kita juga berada di malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang tadi kita sampaikan adalah perkataan yang disebutkan, perkataan tersebut disandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian pernyataan yang tadi kita sampaikan bahwasannya malam Jumat di 10 hari terakhir bulan Ramadan bila bertepatan dengan malam yang ganjil, kemungkinan besar itu adalah malam Lailatul Qadar, diterangkan oleh ulama yang lain bahwa itu tidak didukung dengan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Demikian pula tidak ada pernyataan dari para sahabat yang demikian. Andaikan pernyataan tersebut benar, maka pasti Nabi SAW akan menghabarkan kepada kita. Andaikan itu benar, maka pasti para sahabat sudah banyak yang berpendapat demikian. Oleh karena itu, di antara ulama yang lain, mereka menyebutkan bahwa ucapan yang tadi kita sebutkan bahwa kalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat di akhir 10 hari bulan Ramadan, itu adalah kemungkinan besar malam Lailatul Qadar, tidak bisa kita benarkan 100%. Sekali lagi, karena tidak ada dukungan dalil dari Nabi SAW, pernyataan dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW di 10 malam terakhir, beliau bersemangat di seluruh malamnya, dan beliau tidak memilih satu dengan yang lainnya. Misalnya memilih semangat ibadahnya di setiap ganjil saja, tidak. Tapi setiap sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan, atau Nabi SAW melakukan beberapa hal. Syadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa perkara-perkara yang mubah di 10 hari bulan Ramadan beliau tinggalkan dengan beriktikaf. Kemudian wa ahya lailah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam itu dengan ibadah. Dan kita bisa melakukannya di setiap malam. Jadi jangan cuma sekedar malam ganjil saja.
Maka malam yang terakhir ini kita bedakan dengan malam-malam yang sudah. Misalnya kita lebih lama berdiam diri di masjid sambil niatan i'tikaf, sambil membaca Al-Quran, dibedakan. Atau kita memang di rumah, maka di rumah juga sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir kepada Allah, sambil berdoa kepada Allah, dibedakan dengan malam-malam selain daripada malam yang kemarin. Kemudian wa aiqadha ahla, dan kebiasaan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarga beliau agar mereka juga bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernyataan yang tadi kita sampaikan, pertama tidak didukung dengan dalil ataupun perbuatan dari Nabi SAW. Bahkan hadis yang menyatakan tentang Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di setiap tahunnya, tidak mesti tanggal 27 Ramadan, tidak mesti 25, tidak mesti 23, tapi bisa berganti-ganti setiap tahunnya. Bahkan ada yang berpendapat di kalangan para ulama bahwa malam Lailatul Qadar bisa jadi terjadi di malam-malam yang genap, tidak cuma yang ganjil. Oleh karena itu contoh dari Nabi, 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau hidupkan semuanya, baik yang ganjil ataupun yang genap malamnya beliau hidupkan, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernyataan yang tadi kita sampaikan juga bahwa tidak ada dari kalangan para sahabat yang mereka menyatakan demikian, bahwa kalau malam yang terakhir, malam Jumat, di malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan bertepat dengan malam yang ganjil, itu adalah malam Lailatul Qadar, atau kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan demikian. Yang intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah waktu kita lebih banyak untuk beribadah kepada Allah, entah di rumah ataukah di masjid. Syukur bisa di masjid, karena biasanya di masjid lebih bisa fokus. Kita membaca Al-Quran bisa lebih lama, kita membaca Al-Quran bisa lebih khusyuk, berdoa juga demikian. Berbeda kalau kita lakukan di rumah. Terkadang godaannya banyak di rumah, selain anak dan istri kita, mungkin juga makanan, mungkin juga hal-hal yang lain. Tapi kalau kita fokus di masjid dengan niatan i'tikaf, maka tentu akan lebih berbeda. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menghidupkan malam di malam-malam di bulan Ramadan itu bisa dilakukan di masjid dengan cara beriktikaf, ataupun bisa dilakukan di rumah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatannya berupa bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kemudian di saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap di antara kita pasti melewati malam Lailatul Qadar. Selama orang tersebut bisa hidupnya sampai Ramadan terakhir, pasti melewati malam Lailatul Qadar. Hanya saja keadaan yang membedakan mereka. Apakah ketika malam Lailatul Qadar itu datang dia sedang beribadah kepada Allah, ataukah sedang tidur, ataukah sedang ngobrol tanpa ada faedah sama sekali? Maka tergantung keadaan masing-masing. Tapi setiap orang selama dia mampu selesai sampai terakhir bulan Ramadan pasti melewati malam Lailatul Qadar. Hanya saja yang membedakan adalah keadaannya. Mereka yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, itulah yang akan memberikan itu yang akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya lebih baik jika dilakukan atau dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan ketika itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, ataupun dengan salat dan ibadah yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.